Dengan kasih sayang dari Allah, kita semuanya bisa berkumpul kembali di majelis yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita istiqomah untuk hadir di majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Qutuful Falihin. Sekarang alhamdulillah sudah sampai di hadis yang nomor 6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki, seorang lelaki dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi, berkata dan meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, ausini, beri aku wasiat. Ada satu orang laki-laki datang ke Nabi minta wasiat. Rasulullah, ausini, beri aku wasiat. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, la taghdab, jangan marah. Kemudian laki-laki ini kembali, faraddada miraran, ausini ya Rasulullah, la taghdab, ojo ngamuan. Faraddada miraran, ausini ya Rasulullah. Kemudian tetap dijawab dengan jawaban yang sama, la taghdab, jangan marah, jangan suka marah. Dari sini para sahabat Nabi Muhammad SAW faham, Rasulullah ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Yang bisa mengetahui ilmu-ilmu terdahulu dari kitab-kitab terdahulu para anbiya wal mursalin. Allah ambil inti-intinya, Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad ketika dimintain wasiat langsung ke intinya. Kamu pengen wasiat, kamu pengen dapat pegangan hidup, la taghdab, jangan marah, jangan suka marah. Maknanya banyak. Jangan nyari sebab yang bikin kamu marah. Jangan cari gara-gara sehingga bikin orang lain marah. Dan kamu jangan ngamuan, jangan marah. Kenapa begitu? Karena kata ulama ahli tasawuf, ghadab ini sumber malapetaka. Semua kerusakan, semua kebatilan yang terjadi, permasalahan yang terjadi, sumbernya marah pasti. Sumbernya marah. Iblis laknatullah pernah Toman Akoto berbisik kepada Sayyidina Yahya alaihissalam, Nabi Yahya. Dibisiki Nabi Yahya sama Iblis, ya Yahya, innal ghadab a'dhamu masaidi. Marah itu senjata ampuhku untuk mensesatkan manusia. Iblis gampang AKP orang yang sesat menuju neraka diberi marah, pengamuk, gampang ngamukan. Dikasih masalah kecil, dia ngamuk marah, dibesar-besarkan masalahnya. Jadi marah ini bahaya. Marah ini salah satu senjatanya iblis yang paling ampuh untuk mensesatkan manusia. Jadi wasiat
dari Nabi Muhammad sedikit tapi bisa menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. La taghdab, jangan kamu marah. Ya. Gimana terus? Tadbul ghair, nahan amarah. Ketika marah ditahan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW. Ditahan amarah itu supaya apa? Supaya tidak terjadi permasalahan, supaya tidak jadi kerusakan, tidak terjadi kerusakan. Memang benar hadirin. Kadang kita dibikin marah sama orang, salah ya, dibuat marah sama orang lain, kita marah, akhirnya kita ngamuk, putus silaturahim. Kadang mungkin seorang istri menjengkelkan keluarga, teman, saudara, jengkelkan, tak nyaman, kocakna, keateh, omongannya gak enak ke hati, kita marah. Gara-gara kita marah, yang istrinya minta cerai. Gara-gara kita ngamuk, kita gak nyapa sama saudara kita, gara-gara marah. Padahal kalau kita mau tahan sebentar, marah itu gak lama. Gak ada ceritanya orang hidupnya marah terus, juga tedung sampai tedung akhir menolong. Akhirnya paling lama 1 jam, beberapa menit saja marah itu hadir. Ya, memang itu senjatanya setan, senjatanya iblis untuk menyesatkan manusia. Tahan sebentar, sudah gak ada masalah. Gak ada yang namanya perceraian, gak ada yang namanya putus silaturahim, gak ada yang namanya bunuh-bunuhan. Cuman gara-gara marah. Makanya itu kata iblis, dengan bangganya iblis membanggakan hamba Allah yang suka marah. Wah, Arya Tanmoret. Wah, Arya Tanmoret, kata iblis. Laknatullah. Maka dari itu kita dianjurkan kadmul ghaid, nahan amarah. Memang sabar ya, kata Imam Sya'rani, orang yang sabar itu ada 3. Ada orang sabar ghaziri. Sabar ghaziri itu apa? Memang orangnya sabar, dari lahir memang diciptakan sabar. Wataknya memang, kalau katanya orang Madura, tandi tolan ya, eotek, di bagaimanapun tetap tak ngamuk, tak bisa ngamuk. Ada orang yang seperti itu, ada. Tidak ngamuk sama sekali, disalahin dia paling tidak ngamuk sama sekali. Ini orang yang pertama, orang sabar, memang wataknya asli sabar. Orang yang kedua, yang yahanu sabar, apa? Bermusabar. Ya. Dia pengen sabar, pengen jadi orang sabar, akhirnya tahalum, tasobur. Dia bermusabar, akhirnya jadi sabar. Ya, orang yang bermusabar akhirnya sabar. Yang ketiga, dia kadmul ghaid, tak sabaran orangnya, tak sabaran, tidak bisa. Tapi dia menahan amarahnya. Dia beda sama yang bermusabar, beda. Kalau ini memang tak sabar dan tidak bisa sabar, cuman kadmul ghaid, dia bisa tahan amarahnya. Ya, dia bisa tahan amarahnya. Itu orang yang sabar itu seperti itu, macam-macam. Ada lagi ditambah orang yang sabar itu, naudzubillah, murai. Apa murai? Riya. Sabar, terwae kocak sabar, sarang orang, sarang tetangga atau kocak sabar, padahal pegel. Ya, terwae kocak sabar, itu macam-macam. Dan itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Yang memang aslinya sabar dapat pahala sekian, yang aslinya tidak sabar terus mencoba sabar, dikasih diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satu. Dan di sini hadis yang nomor 6 ini wasiat ya, yang begitu penting bagi kita. Memang kita manusia ya, macam-macam kehidupan, macam-macam lingkungan kita. Nah, ini wasiat langsung dari kepalanya. Kalau
cetakkan ya kan, cek ngamukan, wis lah. Mon sampai yang tak ngamukan, wis tak kira selamat, nyaman. Mereka terbunuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam. Hadis padat keterangannya juga begitu pendek. Sedikit tambahan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngamuan, apakah ada obatnya? Bedetampeun apa bunten? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, innal ghadab minasyaiton. Marah itu dari setan. Wasyaiton khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari api. Sesungguhnya api bisa padam dengan air. Maka ketika kamu marah, berwuduklah. Insya Allah reda amarahnya. Itu yang pertama. Jadi mau saya ngamuk, wudhu. Itu obat. Yang kedua, idza ghadiba ahadukum, dalam keadaan berdiri. Ketika kamu marah dalam keadaan wahwa qaim, dalam keadaan berdiri, ojok duduk, faliyajlis, kata Nabi Muhammad. Tepaan ngamuk, akikir, teng-meteng, tepaan berdiri, ngadeg, ojok, coba duduk. Kalau masih marah, agentang, gentang. Wonki ngamuk kan, ngalaki tembok, BCN air seram. Seram lagi. Insya Allah langsung jadi orang sabar punya akhirat. Itu obat dari Nabi Muhammad SAW. Saya ngomongkan itu obatnya. Insya Allah Nabi tahu, Nabi dikasih tahu Jawahirul Kalim, tahu ilmunya orang-orang terdahulu. Insya Allah manfaati. Wallahu a'lam bishawab.